tanya saja kepada Mas Anies, ada nggak ultimatum dari Ketua Umum atau Ketua Majelis Tinggi? Kan tidak ada. Atau tanya kepada Pak Surya Paloh juga tidak ada. Atau tanya kepada PKS, nggak ada ultimatum ataupun desakan itu. Ini kan wacana yang dikembang-kembangkan saja sebetulnya. Jadi clear di sini konfirmasi bukan desakan, hanya saran, begitu? Ya saran sebaiknya begitu, karena Bang Herman, langsung saja mungkin dijelaskan kepada masyarakat. Mas AHY memang sudah menjelaskan kita ingin Juni ini segera diumumkan, itu karena untuk menghindari adanya upaya-upaya penggembosan pencalonan Anies. Dijelaskan seperti itu. Apa sebenarnya tujuan, maksudnya alasan penggembosan itu apa yang dimaksudkan? begini, kita ini berkoalisi kan untuk menang, ya. Dan sejak awal memang kami sudah bersepakat 3 partai, Demokrat, Nasdem, dan PKS, mengusung Mas Anies sebagai bakal calon presiden. Dan ini telah berjalan tentunya. Dan Demokrat juga mencermati setiap perkembangan, baik itu survei maupun opini publik. Dan tentu sampai saat ini banyak sekali desakan-desakan di masyarakat, baik pada waktu kunjungan maupun yang disampaikan oleh masyarakat melalui media-media yang ada saat ini. Bahwa kapan ini akan mendeklarasikan secara bersama, bahkan bukan hanya bersama 3 partai mendeklarasikan Mas Anies, pasangan Mas Anies dan calon wakil presidennya. Itu satu. Yang kedua, juga ini merupakan tanggung jawab moral Demokrat, bahwa momentum untuk pemilu presiden 2024 ini kan harus kita menangkan. Kalau harus kita menangkan, ya persiapannya harus cukup. Kalau kita hanya nanti di ujung, ya di ujung, ini kan tidak mudah. Kontestasi ini juga bersaing, berkontestasi dengan calon-calon lainnya. Kalau nanti kita di ujung, pada waktu setelah pendaftaran dan masuk masa kampanye, itu hanya punya waktu 75 hari. Tidak cukup untuk bisa meyakinkan 200 daftar pemilih tetap untuk bisa bersama-sama kepada calon kita, calon kami ini. Gitu. Nah, oleh karenanya inilah momentum supaya kita mengambil kepercayaan publik di awal, sehingga alangkah baiknya, tidak ada kata mendesak, itu tidak ada. Alangkah baiknya jika kita mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden secara bersama jauh hari sebelumnya kepada hari H pemilihan itu. Baik, tidak mendesak, menyarankan, tapi di ultimatum loh Bang, seakan-akan bahwa harus Juni begitu. Ya sekarang gini, tanya saja kepada Mas Anies, ada nggak ultimatum dari Ketua Umum atau Ketua Majelis Tinggi? Kan tidak ada. Atau tanya kepada Pak Surya Paloh juga tidak ada. Atau tanya kepada PKS, nggak ada ultimatum ataupun desakan itu. Ini kan wacana yang dikembang-kembangkan saja sebetulnya. Jadi clear di sini konfirmasi bukan desakan, hanya saran, begitu? Ya saran sebaiknya begitu, karena di negara-negara yang demokrasinya maju, fair, terbuka, ini kan mereka semua ambil momentum, gitu? Mengambil momentum untuk persiapan, untuk sosialisasi, untuk menyamakan visi dan misi, mempersiapkan program, apalagi dengan mengusung perubahan, apa yang tentu ke depan bisa memperbaiki hidup rakyat. Apa yang bisa memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menjadi tugas besar gitu ya, sehingga betul-betul pada akhirnya kita bisa meyakinkan hati dan pikiran rakyat bisa memilih kandidat yang diusung oleh koalisi perubahan. Baik, kalau saya tangkap dari apa yang dijelaskan oleh Bang Herman tadi, artinya alasan kemudian untuk menyarankan Juni segera diumumkan, ada 3, ini masalah momentum, masalah desakan masyarakat, dan juga masalah supaya masa persiapan lebih panjang. Tapi saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Mas AHY ke media-media, bahwa kemudian Juni ini harus segera diumumkan karena khawatir akan ada upaya penggembosan pencapresan Anies. Apakah memang ada upaya ke sana? Dibaca seperti itu saat ini? Saya kira sudah menjadi rahasia publik gitu ya. Bagaimana upaya-upaya untuk mendowngrade Mas Anies, bahkan dihilangkan dari event atau momentum nasional. Kemudian partai-partai koalisi juga ya seakan-akan kita berada dalam
pinggiran negara ini gitu. Kan kita bisa merasakan semuanya. Tapi inilah ujian dan proses untuk kita menuju kepada kesuksesan. Dan sampai saat ini, sampai hari ini, Demokrat tentu tetap berkomitmen bersama Koalisi Perubahan, mengusung Mas Anies, dan terkait dengan calon wakil presiden, sesuai dengan deklarasi yang telah ditandatangani bersama, ya tentu diserahkan kepada Mas Anies. Tapi ada satu lagi, Bang Herman, kalau memang ini hanya sekedar saran, bukan ultimatum, tapi kenapa kemudian Demokrat mengatakan kalau nggak Juni kita mundur aja deh, nggak jadi dukung Anies? Ada nggak yang mengatakan mundur? Tapi sempat nggak ada, nggak ada. Tidak ada yang dievaluasi, begitu bahasanya, dievaluasi. Untuk pendukung Pak Anies yang mengatakan evaluasi siapa? Perwakilan dari pihak Demokrat tentunya, Bang Andi Arief. Artinya bahwa opini dan wacana publik yang dikembangkan menurut saya jangan digeneralisir. Ini menjadi sebuah keputusan partai. Pak, keputusan partai itu adanya di Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak SBY dan Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY. Gitu. Pak SBY dan Mas AHY kan biasa saja. Komunikasi semuanya dijalankan melalui tim kecil. Dan perlu disampaikan juga bahwa proses kepada Demokrat juga menetapkan Mas AHY juga panjang. Kalau mau kita berbicara ke belakang, baik itu proses mencapai koalisi maupun proses kami juga di Demokrat menetapkan Mas AHY. Kan awalnya kita inginnya jadi presiden Mas AHY. Karena ada presidential threshold, kita juga sangat memahami itu sehingga harus berkoalisi. Baik. Gitu ya. Nah, mundur ke belakang lagi, kita juga telah menjajaki terhadap kandidat-kandidat yang berpotensial, berpotensi untuk bisa menjadi wakilnya Mas Anies. Nah, setelah dijajaki dan semuanya dengan berbagai pertimbangan dan memenuhi kriteria, 5 kriteria yang disampaikan Mas Anies, ya kita akhirnya berkesimpulan di internal kami itu Mas AHY. Dan lagi-lagi bahwa untuk memutuskan siapa pendampingnya Mas Anies, kita kembalikan kepada piagam kerjasama kita. Baik, mungkin tahan sampai situ Bang Herman. Betul, dikembalikan kepada piagam.